Apa kabar Bang Ade? Nggak ditahan ya klienku ya. Moga-moga baik saja begitu. Ya, begini. Penyelundupan itu bukan berarti karena sejak awal dilaporkan. Kalau munculnya pasal-pasal aneh itu setelah penyidikan berarti penyidik yang menyelundupkan. Kalau sejak awal tidak relevan dimasukkan oleh pelapor, memang Jokowi yang jahat sejak awal menyelundupkan pasal ini dengan motif agar kasusnya nanti kalau jadi tersangka bisa ditahan. Tapi atas dukungan rakyat dan tentu saja saya katakan ini bukan faktor hukum. Faktor dukungan rakyat. Karena kemarin analisa kami kalau ditahan marah semua rakyat. Dan kalau marah sama rakyat tentu akan mendelegitimasi siapa? Bukan hanya polisi. Presiden hari ini. Maka dugaan saya juga ada intervensi kekuasaan yang minta janganlah. Jangan ribut, jangan ditahan. Kalau mau berantem tapi jangan ditahan kira-kira begitu. Dan bagi kami fair. Karena kami pun ingin sampai pada proses pengadilan yang sejak awal kami menghimbau kepada saudara Joko Widodo, Pak Ridwan ya, itu jangan mencabut. Karena kami juga khawatir dulu targetnya hanya agar bisa berdamai, karena nggak bisa terus dicabut karena takut masuk pokok perkara. Nah, kalau dicabut kan kami kehilangan objek, nggak jadi kita kemudian menguji ijazah itu. Nah, itu yang kami harapkan adalah sampai ke pokok perkaranya. Yang kedua, ini kan soal baru saja kita di tingkat penyidikan. Nggak ditahan kok kayaknya aneh gitu loh. Biasa saja. Yang kedua, jangankan penyidikan, sudah inkrah pun tadi kita ngobrol. Sylvester Matutina sampai hari ini nggak ditahan gitu loh. Republik ini yang adil dong. Kemarin pun saya sepil Firly Bahuri sudah 2 tahun. Nggak ditahan juga gitu loh. Masa mau memaksakan orang yang baru di tingkat penyidikan baru beberapa bulan saja ditahan. Sementara Firly udah bertahun-tahun nggak ditahan. Padahal itu kasus korupsi begitu. Jadi yang paling penting adalah hari ini justru saya memikirkan nasib masyarakat kita, rakyat kita gitu. Ini harus sampai ke pengadilan, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga pengadilannya nanti harus membuka itu kepada publik seluas-luasnya. Artinya ya nggak boleh nanti media nggak boleh nge-live dan sebagainya. Karena ada juga yang agak-agak dibatasi gitu juga. Walaupun ini kan sidang harus ya terbuka untuk umum begitu. Nah, yang ketiga saya kira ini kesempatan pihak-pihak dari saudara Joko Widodo untuk membuktikan ijazahnya asli. Kalau kami kan membuktikan ijazahnya palsu. Ya sudahlah, itu kita beradu gitu loh. Rakyat juga akan menjadi hakim. Hari ini kan kenapa ya otoritas-otoritas yang ada itu tidak terlalu bisa subjektif ya mengambil keputusan sendiri karena sudah ada rakyat ikut menjadi hakim. Jadi dia kalau mengambil kebijakan ya tidak sependapat sejalan dengan rakyat, dia takut dimaki. Nah, itu yang kami bersyukur karena rakyat membersamai kasus kami. Jadi kami merasa ini bukan kasus kami, tapi kasus seluruh rakyat ini.